Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi dengan Elang Dayang Family. Nah guys, hari ini saya akan mengajar mata kuliah Fisika Dasar 2 yang berada di Prodi Teknik Kimia. Nah, pembahasan hari ini berhubungan dengan hukum Coulomb dan contoh soal. Nah, sebelum kita mulai guys, jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya guys ya, supaya channel kami semakin berkembang. Ayo guys, kita mulai materinya guys. Seperti apa ya? Nah, pembahasan bab 1 ini ya, kemarin sudah sedikit saya urai, tapi ini adalah rangkuman dari pembahasan kita. Tadi saya mau full screen ya, tapi tidak bisa dilakukan. Oke ya, kita mulai saja. Jadi pembahasan hukum Coulomb itu berhubungan dengan muatan. Seperti yang sudah kita ketahui atau sudah saya bahas di pertemuan kita sebelumnya, bahwa muatan itu ada dua macam ya, ada muatan positif dan ada muatan negatif ya. Cluenya ada beberapa poin yang harus kita ingat untuk menentukan arah. Jadi pada waktu kita berbicara muatan positif negatif itu berhubungan dengan arah yang dituju. Jadi kalau kita berhubungan dengan muatan positif dan muatan negatif, apakah nanti ada hubungannya dengan positif, negatif dengan negatif, atau sebaliknya yang berbeda muatan? Nah, maka kita perhatikan arah panahnya. Yang pertama adalah muatan positif dengan positif. Jadi kalau ada dua muatan, kemudian yang satu muatannya sama, positif ataupun negatif ya, maka arah panahnya itu mereka saling berlawanan atau tolak menolak ya. Itu yang kita sebut sebagai muatan sejenis. Muatan sejenis tolak menolak, muatan berbeda jenis tarik menarik. Oke ya. Nah, pada waktu kita berbicara muatan sejenis yang berhubungan dengan nilai positif dengan positif ataupun negatif dengan negatif, maka kita lihat arah panahnya ya. Arah gayanya itu adalah di muatan 1 F12 ya. Arahnya kemana? Arahnya keluar, yaitu ke arah kiri. Sedangkan di muatan 2, karena juga muatannya sama positif, arah panah gayanya ke arah kanan ya. Maka gayanya kita sebut sebagai F21. Jadi F gaya muatan 2 terhadap muatan 1. Kalau di F12 adalah gaya muatan 1 terhadap muatan 2. Oke ya. Nah, demikian pula untuk muatan sejenis tetapi yang bermuatan negatif, yaitu F. Misalnya di sini saya balik saja ya nilainya. Kalau yang tadi 12 sekarang 21. Maka yang ke arah muatan kedua itu ke arah mana? Ke arah ke kiri. Maka kita sebut sebagai F21. Ini boleh dibulak-balik ya, nggak ada masalah ya. Kemudian yang muatan 1 arah gayanya itu F12. Oke ya, saya harapkan clear. Sehingga pada waktu kita berbicara nilai, sebetulnya nilai mereka itu sama ya. Kalau kita berbicara nilai, maka F21 sama sebetulnya, tetapi arahnya berbeda. Disebabkan arahnya berbeda itulah yang mengakibatkan nilainya menjadi negatif. Oke ya. Nah, tetapi berbeda bila kita berbicara dengan muatan yang berlawanan jenis, yaitu muatan positif. Misalnya muatan satunya positif, muatan duanya negatif. Maka arah gayanya mereka akan saling tarik menarik ya. Muatan 1 F12-nya ke arah kanan, dan di muatan 2 arah gayanya ke arah kiri. Jadi yang muatan 2 menuju muatan 1 dan muatan 1 akan menuju muatan 2. Jadi mereka akan tarik menarik. Demikian pula bila kita kondisikan ya. Kalau tadi positif dengan negatif, sekarang di bawahnya lihat negatif dengan positif. Nah, maka berlaku aturan yang sama, mereka akan saling tarik menarik. Oke ya. Itu pembahasan di poin yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kalau kita berbicara arah gaya, semua arah gaya itu ada vektor. Jadi menyatakan besaran, ada besar dan ada arah ya. Kalau kita berbicara vektor, maka misalnya kita punya titik
nilai titiknya 1, 2, 3 misalnya ya. Maka kalau ada sumbu X, ada sumbu Y, dan ada sumbu Z, maka titik P-nya di mana? Titik P-nya itu akan berada di X-nya bernilai 1, ya, Y-nya bernilai 2, dan Z-nya bernilai 3. Maka arahnya titiknya itu berada di titik P ini. Maka kalau kita tarik garis dari pusat, yaitu 0,0,0 ke arah titik P, maka itu yang kita sebut sebagai vektor R. Ya. Panjangnya apa? Panjangnya kita sebut sebagai besarannya. Arahnya apa? Arahnya itu yang kita sebut sebagai theta. Ya, sudut yang terbentuk disebabkan oleh adanya nilai koordinat X, Y, Z. Nah, besaran vektor atau yang biasa kita tulis dengan nilai harga mutlak, ya, itu adalah akar dari masing-masing nilainya. Jadi kalau misalnya nilainya 1,2,3, maka vektornya, besaran vektornya adalah akar dari 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat, atau sama dengan akar 1 ditambah 4 ditambah 9 sama dengan akar 14. Maka ini kita sebut sebagai besaran vektor atau panjang vektor. Di dalam vektor juga kita akan kenal yang kita sebut sebagai vektor satuan. Jadi kalau kita berbicara vektor itu banyak macam-macam ya. Ada vektor besaran vektor, ada arah vektor, ada vektor satuan, ada vektor posisi ya. Nah, sekarang vektor satuan. Vektor satuan itu apa? Vektor satuan itu adalah titik P bila dilihat dari masing-masing sumbu. Ya, apakah pada sumbu X, pada sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, vektor satuan itu apa? Vektor satuan itu adalah nilai, misalnya kita ingin mengetahui nilai PX, ya. Karena titiknya titik P, maka di sumbu X, maka kita sebut sebagai PX. PX-nya berapa? PX-nya adalah 1. 1 dari mana? 1 adalah nilai ini, ya. 1 yang di bagian depan. Jadi 1 dibagi besaran vektornya, yaitu harga mutlak dari R. Berapa nilai R harga mutlaknya? Akar 14. Jadi 1 per akar 14. Sehingga otomatis nilai PY-nya itu adalah 2 per akar 14. Dan PZ-nya juga akan didapatkan 3 per akar 14. Ingat ya, 1, 2, 3 itu menyatakan titik koordinatnya. Dan vektor satuan itu berhubungan dengan masing-masing titik koordinat berhubungan dengan panjang vektor tersebut. Oke ya, itu vektor satuan. Kemudian selanjutnya, nah kalau tadi kita berbicara muatan sejenis tetapi berada pada 2 titik ya, pada titik. Berarti kalau ada muatan sejenis pada 2 titik berarti ada jarak yang terjadi. Jadi pada waktu kita berbicara apakah semakin dekat jaraknya semakin nampak gayanya, atau sebaliknya semakin jauh gayanya, semakin jauh muatannya berada antara 2 titik tersebut, gayanya semakin besar. Nah, itu perlu kalian jawab ya. Cluenya apa? Logikanya adalah ya, misalnya tadi saya kembalikan lagi ke slide nomor 2 ya. Apabila ada 2 muatan, kemudian masing-masing kita ingin tahu gayanya, maka semakin jauh gayanya mengakibatkan ya semakin jauh jaraknya, maka gayanya itu semakin kecil. Ya, semakin dekat jaraknya, R-nya semakin dekat, maka gayanya akan semakin besar. Itu ya, gaya tarik menariknya atau tolak menolaknya. Oke ya, sekarang kita kembali lagi di slide nomor 4. Sekarang ada 3 titik ya. Perhatikan baik-baik ya. Pembahasan kita nanti akan saya tambah titiknya dan bagaimana cara menganalisisnya, itu yang harus kita pahami ya. Nanti di akhir pertemuan saya akan kasih tugas ya yang berhubungan dengan pembahasan kita hari ini. Oke, kita lihat muatannya ya. Di sini ada 3 titik, ada 3 muatan, Q1, Q2, dan Q3. Q1 muatannya positif, Q2 muatannya positif,
Q3 muatannya positif. Sebetulnya nih muatan menentukan positif negatif itu nanti kita bisa kombinasikan untuk menentukan apa? Untuk menentukan arah gaya. Ya. Kalaulah kita anggap sekarang nilainya positif, positif, positif. Apakah arah gayanya nanti akan sama bila muatannya negatif, negatif, negatif? Ya. Kenapa? Karena sifat muatan positif pada satu bagian yang kita bahas ini mengakibatkan arah gaya mereka akan saling apa? Akan saling tolak menolak. Demikian pula apabila nilainya negatif, sama, ya. Nah, karena itu saya akan bahas satu dulu, ya. Kalau satu ini kita bahas, artinya yang pembahasan negatif sama, ya. Oke, kita lihat dulu di muatan Q1, ya. Pada waktu kita berbicara muatan Q1, maka Q1 ini karena masing-masing semua nilai Q-nya itu positif, maka mereka akan memiliki sifat tolak menolak arah gayanya. Karena arah gayanya tolak menolak, maka apabila kita ingin melihat apa hubungannya Q1 dengan Q2 misalnya, arahnya kemana? Oh, arahnya yang satu arahnya ke kanan, ya ke kiri, ya, yang kita sebut sebagai F12, dan yang di Q2 arah panahnya ke arah kiri, yaitu F21. Oke ya, kita sudah ketahui. Nah, sekarang kalau kita ingin lihat apakah hubungannya dengan Q3, arah ketiga ini mereka saling tolak menolak, maka Q3 dengan Q1 arah gayanya akan saling menjauh, ya. Yang di Q1 ada yang kita sebut sebagai F13, arahnya ke sini ya. Jadi arah kita menuliskan arah gaya itu sejajar dengan kita tarik garis dan dia sejajar, ya, satu arah. Yang tapi arahnya berlawanan. Ini yang ini F13, yang bawahnya F31. Oke ya. Kemudian yang antara Q3 dengan Q2 kita lihat. Karena mereka pun memiliki muatan yang sama, maka arah gayanya saling tolak menolak. Yang arah Q2 yang menjauh ini kita sebut sebagai F23, yang di Q3 ini kita sebut sebagai F32. Nah, sekarang masing-masing kita sudah punya arah gaya, ya. Nah, sekarang kita menentukan apa yang kita tentukan. Yang kita tentukan sekarang adalah resultannya, ya. Resultan dari gaya-gaya 1, gaya 2, gaya 3. Nah, sekarang kita lihat pada waktu kita mengetahui di sini ada gaya F12, di sini ada F13, maka resultan antara itu kita sebut sebagai F1. Nah, berarti seperti aturan jajaran genjang nih ya. Nanti kita gunakan persamaannya, ya. Jadi ini kita sebut sebagai F1. Ya, untuk cara membuatnya, menggarisnya kita gampang. Yang di sini kita buat sejajar dengan F12, yang ini kita buat sejajar dengan F13. Maka titik potongnya ini kita tarik garis dari titik muatan, ya. Kita tarik garis, maka ini kita sebut sebagai resultan F1. Demikian juga pada waktu kita ingin mengetahui F2. Dari mana F2? F2 itu kita dapatkan dari kita ambil resultan antara F21 dan F23. Ya, kita tarik garis sejajar. Misalnya ya dari sini ya, ini sejajar dengan atas, yang ini sejajar dengan yang bawahnya. Kemudian kita tarik sampai ke titik potong itu, maka itu kita sebut sebagai F2. Ya, resultannya, resultan gaya ya. Demikian juga untuk mencari F3. F3 itu didapatkan dari resultan gaya F31 dan F32. Maka kita tarik garis dari titik pusat Q3 ke titik potongnya. Maka ini kita sebut sebagai F3. Nah, sekarang berarti kita sudah bisa mengetahui gaya di muatan Q1, gaya di muatan Q2, dan gaya di muatan Q3. Maka yang kita sebut sebagai F1, F2, dan F3. Itu ya. Saya lanjutkan. Nah, kalau tadi muatannya itu sama, artinya semuanya positif atau semuanya negatif.
Oke ya, semuanya positif dan semuanya negatif. Nah sekarang, bagaimana kalau terjadi kombinasi muatan? Ya, muatannya tidak sama pada tiga muatan yang membentuk segitiga. Ini seperti segitiga ya. Nah, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah, misal di muatan satu nilainya adalah positif. Di muatan 2, ya, partikel 2 negatif dan di partikel 3 negatif. Maka kita pakai prinsip. Apa prinsip yang harus kita pakai? Prinsipnya adalah muatan sejenis tolak menolak, muatan berlawanan jenis tarik menarik. Itu ya, cluenya cuma dua itu saja. Maka yang perlu kita lihat sekarang, kita ingin mengetahui hubungan Q1 dan Q2, muatan 1 dan muatan 2, ya. Maka pada waktu kita ketahui dia nilainya adalah positif negatif, maka cluenya adalah saling tarik menarik. Karena itulah arah panah mereka, kita lihat ya arah panahnya, ini adalah saling tarik menarik. Di muatan 1 ada F12, arahnya kemana? Arahnya ke arah kanan. Di muatan 2 ada F21, arahnya kemana? Arahnya ke arah kiri. Nah, sehingga mereka akan berada pada satu garis tetapi akan saling ketemu ya, atau tarik menarik. Oke ya. Kemudian kita lihat lagi di antara muatan 1 dan 3. Oh, sama ternyata. Muatannya saling tarik menarik. Kenapa? Karena nilainya berbeda. Muatannya yang satu positif di Q1 dan di Q3 muatannya negatif. Sehingga dia akan tarik menarik. Karena itu di muatan Q1 gaya arahnya ke arah Q3 dan di muatan Q3 arah gayanya menuju arah ke muatan Q1. Nah, di muatan 1 itu adalah F13, sedangkan arah gaya di muatan Q3 adalah F31. Oke ya, ini kita sudah ketahui. Nah, sekarang kita lihat hubungan antara 2 dan 3. 2 dan 3 ini arah gayanya adalah negatif, sama-sama negatif. Cluenya apa? Kalau muatan sejenis akan saling tolak menolak, ya. Nah, maka kita lihat arah panahnya, karena tolak menolak, maka di muatan 2 Q2 itu arah gayanya ke atas, F23, saling tolak menolak ya. Kemudian di muatan 3 arah panahnya kemana? Arah gayanya ke bawah, yaitu F32. Maka kita akan dapatkan, lihat yang warna merah semuanya, dan sekarang kita fokus ke warna biru ya. Warna biru itu resultan gaya di muatan 1, 2, dan 3. Maka pada waktu kita ingin mencari resultan gaya di muatan 1, maka kita lihat F13 yang ini, F12 yang ini, maka resultannya kita akan dapatkan F1 ya. Resultannya kita dapatkan F1. Nah, F1 ini didapatkan dari aturan jajar ngenjang ya. Nanti kita pakai rumus cos ya. Maka ini kita ambil ya. Nah, demikian pula untuk menyatakan arah gaya yang lain. Kalau di muatan 2, lihat ya, F12 yang ini, F23 yang ini, oh maka kita akan dapatkan resultannya yaitu yang warna biru arah panahnya, yaitu F2 ya. Kalau yang di muatan 3, maka kita lihat arah resultan gaya yang berhubungan yaitu F31 dan F32. Maka arah gayanya ke arah ini ya. Kita dapatkan resultannya yang disebut sebagai F3. Nah, sekarang berarti kita sudah tahu bahwa gambar-gambar seperti ini tidak perlu kita hafal ya. Yang perlu adalah kita mengetahui aturan muatan sejenis apa akibatnya, muatan berlawanan jenis apa akibatnya, sehingga gambar ini bisa kita kondisikan ya, bervariasi maupun variasinya apa saja boleh saja.
Nah, sekarang kita lihat di muatan yang lain, yaitu F di muatan yang sebelahnya ya, di sebelah kanan. Kalau yang di sebelah kiri itu positif, negatif, negatif. Sekarang terbalik ya, kita pakai nilainya positif, negatif, positif. Jadi positifnya ada 2, negatifnya 1. Kalau yang di kiri negatifnya 2, positifnya 1. Oke, berbeda ya. Nah, sekarang kita lihat arahnya dulu. Jadi clue-nya apa pada waktu kita ingin menyatakan nilai ini? Ini kalau kondisi awal ini arah-arah gaya belum ada. Gaya resultannya pun belum ada. Yang ada adalah titik-titik muatan. Apakah dia nilainya positif atau negatif? Muatannya berapa nilainya gitu ya. Nah, sekarang kalau muatan 1 positif, maka kalau kita ingin perhatikan hubungannya dengan muatan 2 yang negatif, clue-nya apa? Oh, clue-nya adalah saling tarik-menarik. Karena dia saling tarik-menarik, maka di muatan 1 F ada gaya F12, yaitu gaya menuju ke muatan 2 ya. Arahnya kemana? Arahnya ke arah kiri, arah kanan. Dan di muatan 2 ada F21, muatannya ke arah mana gayanya? Gayanya ke arah kiri. Maka mereka akan mengakibatkan gaya tarik-menarik. Oke ya. Kemudian kita lihat F1, muatan 1 dan muatan 3. Yang satu positif, yang satu pun positif ya. Di yang di muatan 1 positif, di muatan 3-nya pun positif. Maka karena arah gayanya adalah tolak menolak, maka kita gambarkan garisnya arahnya ke arah saling menjauh ya. F13, kalau yang ini F31 bawah ya. Nah, kemudian kita lihat hubungan antara 2 dan 3. 2 dan 3 ini muatannya berlawanan jenis, yaitu positif negatif. Maka arah panahnya akan tarik menarik ya, akan saling tarik menarik. Sehingga di muatan 2 ada F23, arahnya ke arah 3, dan di muatan 3 ada F32 yang arahnya ke arah muatan 2. Nah, sekarang kita sudah dapatkan garis-garis yang berwarna biru pada setiap muatan ya. Tugas kita adalah mencari resultan antara 2 gaya yang muncul. Nah, F13 misalnya di muatan 1 ya, F13 dan F12, maka resultan gayanya kita sebut sebagai F1 ya, dengan cara yang sama seperti pembahasan sebelumnya ya. Kemudian di muatan 2 kita akan dapatkan resultan gayanya itu disebabkan oleh adanya gaya F21 dan F23. Maka F2 inilah yang kita sebut sebagai resultan gaya yang disebabkan oleh gaya 21 dan gaya 23. Kemudian di muatan 3 kita akan dapatkan gaya resultan gayanya yaitu F3 ya. F3 diakibatkan oleh adanya gaya F32 dan F31 ya. Nah, maka ini adalah beberapa contoh ya yang bisa kalian pelajari dari contoh-contoh yang mungkin saja variasinya bisa berbeda-beda. Nah, kemudian satu lagi ya, untuk nanti habis setelah ini kita masuk yang 4 titik ya, 4 muatan. Nah, sekarang kita punya muatan positif, negatif, negatif ya. Positif, negatif, negatif. Ingat ya, setiap muatan, apakah muatannya nanti berlawanan jenis atau sejenis ataupun ada variasinya, maka pada waktu kita berbicara muatan 1 ke muatan 2, muatan 2 ke muatan 3, ataupun muatan 1 ke muatan 3, ataupun muatan 3 ke muatan 1, maka ada resultan jarak. Nah, ini jarak ya. Jadi kalau dari 1 ke 2 kita jaraknya kita sebut sebagai R21 ya. Dari 2 ke 3 jaraknya kita sebut sebagai R23. Dan dari 1 ke 3 maka jaraknya kita sebut sebagai R13 ya. Nah, pada waktu muatannya sudah ditentukan, misalnya di sini diketahui muatan 1-nya positif, muatan 2-nya negatif,
muatan 3-nya positif, ya, maka kita lihat, kita ambil contoh ya, muatan 1 dan 2 mereka berlawanan jenis, karena itu arah gayanya akan saling tarik menarik. Jadi kalau kita gambarkan arah gayanya, yaitu di muatan 1 kita dapatkan arah gaya ke arah 2 adalah F12. Kemana arahnya? Ke arah muatan 2, yaitu ke arah kanan. Sebaliknya di muatan 2, apabila dia berhubungan dengan muatan 1, maka arah gayanya ke arah mana? Ke arah kiri, yaitu F21. Nah, kemudian kalau dari muatan 2 ke muatan 3, karena nilainya adalah, muatannya adalah sejenis, yaitu negatif-negatif, maka arah gayanya saling menjauh. Ya, kita lihat arahnya saling menjauh. Dari 2 dari 3 F23, ya, di muatan 3 F32 arahnya menjauh. Nah, yang terakhir adalah muatan 1 dan 3. 1 dan 3, yang satu positif, satu negatif. Muatan berlawanan jenis, saling tarik menarik. Maka arah gayanya yaitu saling mendekati, ya. Di muatan 1 ada F13, arahnya ke arah 3, dan di muatan 3 ada gaya F31, arahnya kemana? Arahnya ke arah 1. Nah, maka masing-masing muatan bisa kita tentukan juga berapa gaya resultannya yang terjadi, ya. Maka di muatan 1 ada yang kita sebut sebagai F1, yaitu resultan dari F12 dan F13. Oke, hati-hati ya dalam menggambarkan arah resultan, ini sejajar ya. Jadi pada waktu misalnya kita ingin mengetahui F2, ya, kita ingin mengetahui F2, maka F2 itu didapatkan dari arah resultan sejajar yang atas, sejajar dengan F2, ya. Kalau yang F23 itu arah resultannya yang ini, maka kita dapatkan resultan totalnya untuk muatan 2 yaitu F2. Oke ya. Demikian juga pada waktu kita ingin mengetahui F3. Kenapa F3 yang arahnya ke sini? Karena dia adalah resultan dari gaya F31 dan F32. Ya, kita ambil garis sejajar ya. Jadi yang ini sejajar dengan yang bawah, yang ini sejajar dengan yang F32. Maka kita dapatkan titiknya yaitu gaya F3. Oke ya, ini kita belum berbicara rumus, tapi saya lebih mengkhususkan sekalian supaya mengerti untuk menggambarkan arah gaya, ya, sehingga tidak salah dalam menentukan arah gaya pada muatan-muatan yang lain. Kita lanjutkan di slide selanjutnya. Nah, sekarang ini ada beberapa ya, ada 4 titik. Tadi kan 3, dari 2 ke 3, oh ternyata di 3 variasinya juga kita bahas semuanya ya. Yang perlu kalian pikirkan di muatan 3 itu adalah muatan yang yang bervariasi. Jadi kalau misalnya di sini saya kembali lagi, ada positif-positif semua, negatif-negatif semua, berarti arah gayanya sama. Tapi kalau variasinya ada positif, negatif, negatif, positif, ya, dengan variasi-variasi yang berbeda, otomatis arah gayanya pun akan berbeda-beda. Ya, tidak bisa sama ya. Oke, sekarang kita kembali lagi ke pembahasan lanjutannya, yaitu di muatan yang 4. Ya, ada 4 muatan. Muatan 1, muatan 2, muatan 3, muatan 4 ini muatannya apa? Ini muatannya sama. Sama apa? Sama-sama positif. Ya, muatannya sama-sama positif. Nah, pada waktu kita melihat muatan ini, maka yang kita harus pikirkan adalah, ya, kalau ada satu muatan, misalnya di muatan Q1, maka muatan Q1 itu sebetulnya berhubungan atau dipengaruhi atau mempengaruhi muatan 2, muatan 3, dan muatan 4. Nah, gitu ya, bedanya di situ tuh.
Ya, beda dengan muatan 2 atau muatan 3. Tapi kalau muatan 4 ini dipengaruhinya oleh, kalau ada 4 titik, maka satu titik ini, satu muatan ini akan dipengaruhi oleh 3 muatan yang lain yang ada di sekitarnya. Ya, kebetulan saja muatannya ini bentuknya spesial, yaitu bentuknya yang diketahui, misalnya bujur sangkar, persegi 4, persegi panjang gitu ya. Tapi bisa juga acak harusnya, ya, dengan sudut-sudut yang bervariasi. Nah, sehingga pada waktu kita ingin mengetahui analisisnya, maka saya ambil satu contoh saja dulu, ya, di muatan 1. Di muatan 1 itu dia akan dipengaruhi oleh muatan yang ada di 2, muatan yang ada di 3, dan muatan juga yang ada di 4. Tidak cuma di muatan 2 dan 3 saja, muatan 4 berpengaruh. Ya, karena apa? Karena dia bisa saling ada gayanya, walaupun gayanya saling tolak menolak semua. Kebetulan sini ya tolak menolak semua ya. Nah, terus apa yang harus kita perhatikan? Ya, kita perhatikan satu-satu dulu. Ya, kita lihat hubungan muatan 1 dengan 2. Hubungan muatan 1 dengan 2 itu, maka arah gayanya mereka akan apa? Mereka akan saling tolak menolak karena muatannya sejenis. Di muatan 1 ada F12, di muatan 2 ada F21. Demikian juga pada waktu kita ingin cari apakah hubungannya dengan 3, muatan 3, dia saling tolak menolak juga, ya. Di muatan 1 ada F123, di muatan 3 ada F31. Ke arah bawah ya, yang satu ke arah atas, yang satu ke arah bawah. Nah, kemudian resultan sementara yang kita dapatkan F12 dan F13. Tetapi sebetulnya ada lagi gaya yang dipengaruhi, yaitu ini. Ya, kemana arah gaya mereka? Saling tarik tolak menolak, maka arah gayanya menjauh. Sejajar dengan garis ini ya, menjauh, yang kita sebut sebagai F14, yang di bawahnya F41. Nah, sedangkan pada waktu kita membahas satu titik ini, maka kita akan dapatkan resultan apa? Resultan antara F13 dan F12 yang kita sebut sebagai F1A. Ya, saya pakai F1A ya. F1A. Dan arah gaya yang sama pada garis ini ada juga yang kita sebut sebagai F14. Maka F1 totalnya, nah ini baru ya. Berapa gaya di muatan 1? Itu adalah jumlah dari gaya F1A ditambah F14. Oke ya. 1A ini cuma untuk memberikan perbedaan saja. Ya, jadi dipengaruhi ini, ada 2 gaya jadi searah ini. Jadi nanti dijumlahkan oleh kita. Ya. Nah, kemudian demikian halnya bila kita lihat muatan-muatan lain. Ya. Misalnya di muatan 2. Ya. Muatan 2 ini dipengaruhi oleh muatan 1, muatan 3, dan muatan 4. Di muatan 1 muncul arah gayanya, ya, yang kita tadi sudah ketahui sebagai F21. Sedangkan kalau dia dilihat dengan muatan 4, maka arah gaya mereka akan tolak menolak. Sehingga di sini ada juga hubungannya dengan muatan 3, ya, di seberangnya ya. Maka mereka akan ada gaya apa? Gaya tolak menolak. Jadi di sini gaya tolak menolak itu dipengaruhi oleh 3 muatan. Jadi karena ada 4 muatan, maka pada waktu kita berbicara satu titik muatan, maka muatan-muatan yang lain mempengaruhi arah gaya di muatan ini. Gitu ya. Nah, sehingga muncullah semua gaya yang sudah kalian bisa perhatikan. Ya. Kalau di sini ya, F2A itu disebabkan oleh adanya gaya F24 dan F21. Tetapi kalau kita ingin tahu F totalnya, itu kita sebut sebagai F2, yaitu F2A
ditambah F23. F23 itu adalah resultan gaya yang diakibatkan oleh apa? Gaya diakibatkan oleh muatan 2 dan 3. Ya. Demikian halnya untuk di muatan 3, maka kita akan dapatkan F3-nya itu adalah F3A ditambah F32. Di muatan 4, F4-nya itu adalah F4A ditambah F41, ya. Jadi yang saya pakai nilai AA di belakangnya itu sebetulnya resultan yang disebabkan oleh misalnya F4A itu adalah F43 dan F42 gitu ya. Maka muncullah F4A. Oke ya. Sekarang sebaliknya nih. Kalau tadi nilainya kan muatannya sama ya. Yang slide selanjutnya ini muatannya berbeda. Ya, muatannya berbeda. Kita perhatikan ya. Positif, negatif, negatif, positif. Ya. Maka pada waktu kita berbicara di muatan 1, anggaplah di sini 1, muatan 1, muatan 2, muatan 3, muatan 4, maka arah gayanya itu kalau dia positif negatif saling tarik menarik. Maka di sini kita tuliskan F12 dan F21. Ya. Kalau di sini positif negatif sama juga muatannya apa? Saling tarik menarik. Ya, F13 dan F31. Kalau yang muatan 2 dengan 4 gayanya positif negatif sama, jadi tarik menarik juga. F23 dan F24 dan F42. Nah, kemudian di muatan 3 dan 4, nah muatannya pun sama ya, berlawanan atau terjadi tarik menarik, yaitu F24, F34 dan F43. Nah, maka pada waktu kita ingin lihat yang arah yang merah ini apa? Arah merah ini disebabkan oleh adanya gaya yang berseberangan. Ya, jadi F14 itu disebabkan oleh adanya gaya muatan 1 dan muatan 4, dan mereka ternyata nilainya sama-sama positif atau sejenis, maka arah gayanya saling menjauh, tolak menolak. Ya, demikian juga kalau kita ingin lihat muatan 2 dan 3, arah gayanya kemana? Saling menjauh. Kenapa? Karena muatannya negatif, ya, sama-sama negatif, berarti saling tolak menolak. Nah, kalau kita punya nilai seperti ini, maka untuk mendapatkan resultan totalnya, ya, kalau ini saya sebutkan sebagai FA, yang ini di muatan 2 adalah FB, di muatan 3 adalah FC, di muatan 4 adalah FD, tetapi sebetulnya resultan totalnya itu adalah F1. F1 itu apa? F1 itu adalah FA dikurangi dengan F14. Ya, artinya kita juga bisa menentukan untuk F2, F3 dan F4. Gitu ya. Nah, sehingga kalian bisa mengetahui ya gaya total pada muatan ini ya, yang disebabkan oleh muatan-muatan lain yang ada di sekitarnya. Nah, sekarang ini ada contoh ya. Ada contoh kita punya 4 muatan ya. Kita punya 4 muatan. Muatan 1 positif, muatan 2 negatif, muatan 3 positif, dan muatan 4 negatif. Nah, muatan ini berada pada koordinat atau ada jarak. Ya, misalnya di sini diketahui koordinat ya. Koordinatnya di muatan 3 dari 0,0. Kemudian yang di sini 2,0 1 meter ya. Ke atas 2,2. Dan yang ini yang di muatan 1 adalah 0,2. Berarti kalau secara umum kita ketahui jarak antara muatan itu 2 ya, 2 meter. Tetapi pada waktu kita berbicara vektor, maka 0,2 itu sebetulnya adalah
0i ditambah 2j, gitu ya. Yang kita sebut sebagai 2,2 itu harusnya adalah 2i ditambah dengan 2j. Dan pada waktu nilainya 2,0 itu nilainya berapa? Nilainya adalah 2i ditambah dengan 0j atau 2i saja. Ya. Nah, sekarang pada waktu kita ingin mengetahui gaya dulu ya. Kita lihat gayanya nih. Ya, kita lihat gayanya nih. Gaya 13 itu berhubungan dengan muatan 1 dan muatan 3. Jadi kalau ini mau kita tuliskan satu-satu dulu ya. Satu dulu. Oh, maka dia saling apa? Saling tolak menolak. Maka yang ini arahnya ke atas, yang ini arahnya ke bawah. Nah, oke ya. Kemudian untuk dapatkan F12 mereka saling tarik menarik. Karena apa? Karena nilainya adalah berbeda. Ya, muatannya berbeda. Maka F12 arahnya ke arah kanan. Itu ya. F2-nya ke arah kanan. Nah, kemudian pada waktu kita ingin mengetahui arah gaya F1 dan F3, maka muncul, nah ini yang berbeda nih ya, maka muncul apa? Maka muncul resultan antara dua gaya, yaitu FA. FA ini adalah resultan gaya dari F13 dan F12 dengan apa? Dengan muatan yang dihubungkan dari muatan 1 dan muatan 4, yaitu F14. Maka muncul resultan gaya antara atau disebabkan oleh FA dan F14 yang nanti kita sebut sebagai F1. Nah, ini ya resultan gayanya F1 nih. Ya. Nah, itu ya. Jadi pada waktu kita ingin menganalisis suatu titik diakibatkan dipengaruhi oleh muatan-muatan yang terjadi di sekitar, itu bisa berbeda-beda ya. Jadi terus kalau kita sudah tahu nilai ya R21 itulah R2 min R1, kita tinggal itu saja ya, tinggal diambilkan nilainya saja yang sudah kita ketahui tadi. Misalnya R2 itu adalah 2i ditambah 2j dikurangi R1. R1 itu adalah 2j, jadi dikurangi 2j dikurangi 2j habis, sisanya adalah 2i. Jadi R21 jarak ini ya, dari titik ini ke titik ini berapa jaraknya? Jaraknya adalah 2i, gitu ya, jaraknya 2i. Betul nggak? Betul. Jadi kalau kita ketahui ini sumbunya sumbu X, ini berapa jaraknya? 2 ya. Tapi karena kita berbicara vektor maka ada I, J, dan K. Tapi ini kita berbicara cuma 2 dimensi ya, belum 3 dimensi. Kemudian kalau kita berbicara vektor satuan, maka nilai 2i dibagi dengan besaran 2i ya. Karena i saja maka kita dapatkan nilainya akar 2 kuadrat itu sama dengan 2. Berarti 2i per 2 sama dengan i. Berarti vektor satuannya adalah i. Nah, bila diketahui muatannya, misalnya muatan Q1-nya 5 mikrokulom ya, atau misalnya nanti hati-hati ya dalam menyelesaikan suatu perhitungan, perhatikan baik-baik satuan di belakangnya. Jadi kalau kita misalnya ada mikro, ada mili, hati-hati ya. Kalau mikro pangkatnya min 6, kalau mili pangkat min 3. Nah, tergantung nilai ya. Jadi harus hati-hati dalam mengetahui berapa nilai atau satuan yang muncul dalam soal atau dalam kasus suatu permasalahan ya. Misalnya diketahui Q1 5 mikrokulom, Q2-nya min 10 mikrokulom, Q3-nya adalah 5 mikrokulom, Q4-nya adalah min 10 mikrokulom, maka kita diminta untuk menghitung gaya masing-masing muatan. Misalnya itu ya. Ya, saya harapkan bisa kalian mengerti dan bisa kalian coba untuk menyelesaikannya nantinya. Nah, silakan nanti dicoba. Nah, jadi ini, mohon maaf ya, ini gambarnya hilang ya. Nah, yang ingin saya informasikan adalah pada waktu kita tadi berbicara tentang aturan jajaran genjang dalam vektor, maka
misalnya ini ada arah panah nih, yang satu arahnya F12, F13, dan ini ada resultannya. Maka resultan F1 itu, F1 kuadrat itu adalah F12 kuadrat ditambah F13 kuadrat ditambah 2 F12 F13 cos alpha. Cos alpha itu adalah apa? Sudut yang terbentuk. Ingat ya, sudut yang terbentuk antara dua vektor. Ya, ini aturan cos. Dan ini aturannya berlaku umum ya, bisa kalian pakai. Yang pasti adalah pada waktu kita berbicara sudut-sudut istimewa, maka ada 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat, dan seterusnya ya. Maka biasanya ada hubungannya dengan aturan sinus dan cos. Kalau sinus itu sinusoidal, jadi dimulai dari titik 0 ya. Dimulai titik 0. Naik ke atas maksimum 1, kemudian dia turun lagi di titik 0 di 180 derajat, kemudian dia turun min 1 di 270 derajat dan kembali ke 0. Nah, maka pada waktu kita cuma berbicara misalnya 90 derajat, maka dia adalah bergerak dari 0 menuju 1. Maka nilai hasilnya yang bisa kita lihat, ini sudut istimewa ya. 0 derajat itu 0, kemudian setengah akar 1, setengah akar 2, setengah akar 3, setengah akar 4. Setengah akar 4 itu adalah akar 4 2, 2 per 2 1, jadi 1 ya. Setengah akar 1, akar 1 itu 1 dikali setengah ya setengah ya, gak ada masalah ya. Nah, demikian pula apabila kita pakai aturan cos. Aturan cos itu amplitudonya 1, kemudian dia turun di 0 di 90, kemudian turun lagi min 1 di 180, naik lagi 0 di 270, dan naik lagi menjadi 1 di 360. Jadi kalau sinus itu dari titik 0 mulainya, kalau cos itu dari titik 1 mulainya. Ya, ini berlaku kontinu ya, nilai kontinu. Jadi sudut-sudut itu bisa fix berputar seperti roda. Ya. Nah, aturan cos ini bisa berlaku di berbagai macam komposisi atau kemungkinan, bisa macam-macam ya. Mau arahnya kemana saja nggak ada masalah. Karena itu yang pasti pada waktu kita berhadapan dengan muatan Coulomb ya, hukum Coulomb, maka perhatikan baik-baik nilai muatannya. Apakah nilai muatannya positif, negatif, atau apakah mempunyai nilai yang sama, sejenis, ataupun yang berlawanan jenis ya. Nah, kemudian yang perlu diingat juga pada pembahasan yang berhubungan dengan sudut ya, maka biasa kita kenal ya, untuk sistem trigonometri ini ada 4 kuadran ya. Kalau kita mulai dari 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan kembali ke 360 derajat, maka setiap sudut 90 itu dibagi menjadi 4 kuadrat ya, 4 kuadran. Jadi kalau kita pakai aturan trigonometri, maka kuadran 1 ini berlaku untuk semua nilai positif. Apakah sinus, tangen, cos positif ya. Kalau di kuadran 2 itu yang positif cuma sinus ya. Di kuadran 3 itu yang positif cuma tangen ya. Dan di kuadran 4 itu yang positif cuma cos, yang lainnya negatif. Oke ya, saya harapkan kalian masih ingat materi-materi di sekolah menengah. Nah, kemudian sudut. Nah, kita berbicara sedikit ya masalah sudut ini, sedikit keluar ya, supaya kalian terbuka wawasannya. Jadi pada waktu kita menyatakan sudut itu bergerak dari kuadran ya. Dari garis mana? Dari kuadran 1. Jadi dia bergerak mana? Dia bergerak mengikuti putaran sebaliknya dari arah jarum jam ya. Sebaliknya dari arah jarum jam. Jadi clockwise ya. Jadi berlawanan arah jarum jam. Kalau arah jarum jam kan bergerak ke arah kanan. Kalau sudut bergerak ke arah kiri. Jadi ke arah kiri menyatakan sudut positif ya, ke arah kanan menyatakan sudut negatif. Nah, yang perlu kita ketahui adalah pada waktu kita punya sudut
60 derajat, maka kalau dia berhubungan dengan siku-siku, maka sisanya adalah 30 derajat. Ya, karena apa? Karena siku-siku itu nilainya 90 derajat. Jadi setiap kuadran itu dibagi menjadi 90 derajat, ya. 90 derajat, 90 derajat, 90 derajat. Ya. Nah, sehingga pada waktu kita ingin mengetahui sudut, apakah menggunakan sinus, cos atau tangen, ya. Jangan sampai salah menentukan tanda. Sama seperti tangan, ya. Kalau tangan itu kan sin per cos. Jadi aturan sin per cos untuk tangan sama dengan sin per cos. Jadi bisa kita gunakan. Oke, ya. Ada yang mau ditanyakan? Gimana? Yang lainnya ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Oke, saya lanjutkan ya. Ya, kita lanjutkan saja materi kita biar selesai di bab 1. Nah, sekarang kita punya muatan. Nih, ya. Muatan ada 4 titik, ya. Positif, muatan 1 positif, muatan 2 negatif, muatan 3 negatif, dan muatan 4-nya negatif. Nah, sebetulnya nilainya di sini ada, ya, di samping ini ada, ya. Jaraknya diketahui, misalnya R-nya 60 cm atau 0,6 meter, kemudian Q1-nya 45 mikrokulom, jadi ya, sama dengan 45 kali 1 pangkat min 6, 10 pangkat min 6 kulom, ya. Kemudian Q2-nya adalah, dan Q3 sama, ya, dan Q4 juga sama, min 31 mikrokulom atau min 31 kali 10 pangkat min 6 kulom. Maka kita bisa pakai, ya, rumus ini nih, rumus hukum kulom untuk gayanya, ya. Jadi gaya muatannya itu adalah F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. R-nya itu adalah jari-jarinya atau jarak antara muatan, ya, jarak antara muatan. Nah, kalau kita berbicara muatan yang sudah diketahui nilainya, maka yang harus kita lakukan trik selanjutnya yaitu menentukan arah gaya masing-masing muatan seperti yang sudah kita bahas. Ya. Masing-masing muatan seperti yang sudah kita bahas. Secara detail, ya. Jadi kalau muatan 1 itu tidak cuma dipengaruhi oleh muatan 3 dan 2, tapi juga dipengaruhi oleh muatan 4. Ya, muatan di seberangnya. Dan begitu pula untuk muatan-muatan yang lain. Ya, begitu pula untuk muatan-muatan yang lain. Oke, kita lihat di muatan 1. Muatannya kalau kita lihat dengan muatan 2, muatannya berbeda. Maka dia akan saling tarik-menarik. Maka ini ada F1, F12, ini ada F21. Kalau muatan 1 dengan 3 sama, dia akan tarik-menarik. Kenapa? Muatannya berlawanan jenis, positif dengan negatif. Ya, maka arahnya F13 dan F31 akan tarik-menarik. Tetapi kalau muatan 3 dan 4 itu arah gayanya berbeda atau tolak menolak. Kenapa? Karena muatannya sejenis. Sama juga dengan muatan yang 2 dengan 4. Arah gayanya saling menjauh, ya. Ini ada F2124, yang ini adalah F42. Maka kita akan dapatkan resultan masing-masing, ya. Misalnya ini ada F12 dan F13, maka resultan gayanya itu adalah FA, kita sebut sebagai itu, ya, FA. Maka di titik itu juga ada gaya F14 dan F41 dan mereka akan tarik menarik. Maka di sini harus kita jumlahkan nantinya, ya. Jadi kita lihat ini, ya. Jadi pada waktu kita dapatkan FA itu kita jumlahkan dengan F14, ya.
nanti nilainya kan bisa kita dapatkan berapa. Nah, maka kita dapatkan F1. Ini yang kita sebut sebagai apa nih? Ini yang kita sebut sebagai gaya total di muatan 1. Ya. Nah, kalau kita ambil satu-satu, kita uraikan, memang persoalannya jadi banyak. Kenapa? Karena masing-masing satu soal saja, satu titik ini saja kalau kita bahas, kalau kita sudah berhasil, maka kita bisa juga membahas titik-titik yang lain dengan cepat. Ya, yang pasti adalah kita bisa gunakan aturan hukum Coulomb. Ya, jadi gaya Coulomb, gaya di muatan itu adalah nilai konstanta. Konstanta kan tertentu ya nilainya, K1 Q1 Q2 per R kuadrat. Maka ini bisa kita pakai nilainya. K-nya adalah 9 kali 10 pangkat min 9. Q1 nya dapat, nilainya ada, Q2 nilainya ada, jaraknya ada, ya 0,6 meter. Nah, maka F12 nya bisa kita ketahui. Nah, misal juga kalau kita mau cari nilai-nilai yang lain, ya tinggal kita apa? Tinggal kita analisis satu persatu dan kita tentukan berapa akhirnya bisa kita dapatkan apa? Kita dapatkan muatan di 1 berapa, muatan di 2 berapa, gayanya di muatan 1 berapa, gaya di muatan 2 berapa, sampai di muatan keseluruhan bisa kita dapatkan. Itu ya. Jadi penguraiannya detail satu persatu dan pembahasannya bisa jadi banyak, ya. Nah, sekarang kita tinggal pakai aturan cos untuk menyatakan sudut. Nah, sehingga kalian bisa ketahui sudutnya berapa. Sebagai contoh lah misalnya, ya. Pada waktu ini sudut bujur sangkar misalnya, ya, pada waktu dia bujur sangkar, maka kita bisa ketahui garis tengah ini, ya, sudutnya berapa nih? Oh, sudutnya ini 90 derajat. Gitu ya, untuk menyatakan resultan. Ya, tapi semuanya nanti itu tergantung dari analisis yang bisa kita dapatkan. Bagaimana guys? Pembahasan hukum Coulomb yang sudah saya bahas ya, yang berhubungan dengan 2 muatan, 3 muatan, dan 4 muatan. Nah, yang suka dengan konten ini, silakan like, comment, dan share ke sosial media kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya guys ya, supaya channel kami semakin berkembang. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan konten kami yang lain. Terima kasih.